朋友你好吗？我叫 Kenny Austin. Teman-teman apa kabar? Nama saya Kenny Austin. Pemirsa, nama Kenny Austin belakangan kian melejit sejak bermain di sinetron RCTI berjudul Cinta Yasmin. Kenny yang berperan sebagai Dr. Romeo bermain apik ketika dipasangkan dengan aktris Amanda Manopo sebagai Yasmin. Namun siapa yang tahu jika perjalanan karir aktor asal Medan, Sumatera Utara itu tak mudah diraihnya. Ya emang pasti harus belajar lah. Awal-awal juga pasti nggak langsung yang luwes. Banyak teknik yang masih belum dikuasai gitu. Jadi sempat juga belajar latihan acting, ada ngambil kelas acting. Dan kalau buat aku sebenarnya ya belajar acting itu, belajar di luar tuh 30%, 70% itu pasti di lokasi lah. Di lokasi. Ya berarti mulai dari 2016 awal sampai sekarang. Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih. Karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya karakter yang berbeda gitu, cara pembawaan yang berbeda. Jadi aku rasa aku nggak harus nyamain dengan Ice gitu-gitu. Iya, aku nggak harus sama dengan tokoh lain toh. Di sini kan emang perannya psikiater dan aku punya versi aku gimana cara bawainnya. Ya aku mainin seluas mungkin aja gitu. Justru kalau aku ngerasa kalau misalnya aku terlalu mikirin soal pressure-nya untuk bisa menyamain atau apa, hasilnya akan kurang maksimal sih. Pasti sih netizen ada aja yang nge-tag gitu kan. Kalau misalkan lagi free, lagi santai, ya aku sering scroll Instagram gitu. Ya sering lihat beberapa cuplikan-cuplikan adegan itu. Aku sih cukup senang lah dari soundtrack, semuanya juga menurut aku oke. Dan yang pastinya juga aku senang penonton kadang bisa memberikan sedikit kritik, ya which is aku terima-terima aja sih sebenarnya. Dan aku mencoba untuk belajar untuk maksudnya kayak jadiin bahan pertimbangan, mungkin di sini harus diperbaiki, di situ harus diperbaiki. Itu nggak masalah sih. Dan banyak juga yang suka, aku bersyukur, berterima kasih. Ya artinya mereka emang penonton setia lah. Karena waktu beberapa kali meet and greet juga aku sempat shock, kayak mereka tuh tahu hari ini episode berapa, besok episode berapa. Sedangkan aku sendiri sebagai seorang pemainnya kadang aku tuh lose track gitu karena di lokasi mulu kan. Kenny mengaku jika perjalanan karirnya cukup berliku. Berawal dari ajang mencari bakat pria-pria macho versi minuman kesehatan yang mengharuskan memiliki tubuh atletis, membuat Kenny melakukan sejumlah persiapan agar bisa tampil dalam kompetisi dan memamerkan bentuk tubuh maconya melalui olahraga secara teratur. Ya nggak boleh bosan, emang kalau untuk diri sendiri, kesehatan sendiri ya emang harus ngelakuin. Cuma kan ini kan ya aku lakuin juga kesehatan aku sendiri, sama dong. Tapi ini tuh buat aku lebih fun aja dan aku ada komunitasnya gitu. Bukan hanya olahraga, penyuka singlet kala berolahraga ini mengaku menjalankan diet ketat dengan pola tidak makan makanan asin dan manis. Hasilnya, tubuh penggemar budaya Bali itu terbentuk sesuai dengan keinginannya. Bahkan, sukses menempati posisi 10 besar pada saat mewakili Indonesia pada ajang Master International 2015 dan meraih penghargaan kategori Best National Costume Mr. Plaza de Norte dan Mr. Vertex. Sebenarnya skill handstand itu kan nggak instan, itu orang latihan bisa berbulan-bulan. Ya aku baru 4 bulan 5 bulan sih, aku masih belum bisa nge-hold gitu, dan itu emang sangat susah. Makanya sebenarnya salah satu lifetime bucket list aku di hidup aku tuh aku pengen bisa handstand, bisa master handstand skill. Sukses dalam kompetisi sebagai runner-up pertama tahun 2014, Kenny Austin memilih untuk menyelesaikan kuliah.
Setelah itu, ia kembali ke Jakarta mengikuti tawaran sebagai model. Kenny mengaku sempat khawatir menerima tawaran itu lantaran ia merasa tak memiliki dasar sebagai model. Setahun di Jakarta, Kenny mengaku sempat merasa hopeless karena dunia model dianggapnya kurang menantang. Lantas benarkah Kenny kala itu berpikir untuk beralih ke dunia kerja kantoran? Sempat setahun lah di Jakarta, coba dulu di modeling. Waktu itu ya bisa dibilang kurang masuk lah, karena dari secara tinggi badan aja kalau modeling di Jakarta aja itu untuk cowok waktu itu ya amannya 183 cm tinggi badannya. Sedangkan kalau saya sendiri itu cuma 176 cm, ya kebanting lah tingginya sama yang lain. Setahun nyoba itu sepertinya bukan jalannya lah. Aku ngerasa begitu. Akhirnya dikasih kesempatan untuk cobain acting. Pertama kali projectnya itu 2016 awal. Impian Kenny Austin menekuni dunia hiburan akhirnya tercapai setelah sebuah agensi menawarinya sebuah peran dalam dunia akting sekitar tahun 2015. Walhasil, sejak tahun 2015, wajah Kenny Austin menghiasi sejumlah judul film pendek, serta serial televisi di Indonesia. Pada kesempatan ini, Kenny Austin sempat beradu akting dengan Indah Permatasari, Ranti Maria, serta sejumlah artis wanita top lainnya. Lantas, apa yang mendasari Kenny Austin akhirnya terjun ke dunia hiburan? Walau ia seorang sarjana teknik, seperti apa dukungan dari orang tuanya? Ditawari screen test waktu itu. Sebenarnya sebelum project ini juga sebenarnya harusnya aku di jalan project yang lain dengan MNC juga waktu itu, dengan director yang sama juga, Pak Dodi waktu itu. Tapi akhirnya nggak jalan waktu itu karena mungkin dari secara konten cerita tidak di-approve kali ya. Aku juga nggak tahu secara teknisnya gimana. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ditawari lagi. Cuman yang ini sih waktu itu posisinya udah fix. Katanya pemainnya Amanda sama Kamue, si Kak Samuel. Terus katanya sih ceritanya cinta segitiga gitu. Jadi ada satu karakter yang masih belum ketemu. So aku pikir bisa nggak ya, maksudnya udah lama sih nggak stripping juga kan. Jadi ya udahlah, cobain aja. Screen test waktu itu juga sebenarnya perannya bukan Romeo waktu itu. Sebenarnya perannya Rangga. Aku masih ingat banget waktu itu tuh masih perannya tuh businessman. Jadi bukan seorang psikiater. Karena waktu itu psikiater harusnya, seingatku itu emang Kak Samuel gitu. Cuma sering berjalannya waktu, ceritanya berubah juga, ya banyak revisi segala macam, akhirnya jadi aku yang dapat peran psikiater itu. Teranyar sinetron Cinta Yasmin besutan MNC Picture dan tayang di RCTI beradu akting dengan Amanda Manopo dan Samuel Zilguin. Dalam serial Cinta Yasmin, Kenny Austin dan Amanda Manopo juga sering menampilkan adegan yang membuat baper penggemar mereka. Lantas seperti apa sosok Kenny Austin menurut Samuel Zilguin? Dia orangnya nggak banyak ngomong ya, tapi kalau diajak ngobrol nyambung, orangnya baik, asik, seru. Terus gue juga kan maksudnya dia juga ada usaha, jadi kita suka ngobrolin soal bisnis gitu. Jadi ya ngobrol sama dia nyambung gak ada masalah, anaknya juga asik, baik kok. Meskipun ini pertama tapi oke kok dia. Ini pertama, rata-rata baru pertama sih, kecuali jadi nyokap gue. Dan jadi nyokap gue, dia dari 2005, 2012 udah, terus sama ini. Oke kok, nggak ada masalah. Profesional. Iya semua di sini profesional kok, orang-orangnya niat kerja semua sih, gitu. All the best. So far so good lah. Dulu aku pernah satu project sama Amanda juga, tapi ya emang jarang satu frame sih. Emang plotnya nggak sama dia. Tapi kali ini plotnya kan benar-benar lengket sama dia. Nggak ada masalah lah. Dia seorang aktor yang profesional juga. Dia tahu harus ngelakuin apa, jadi buat aku tuh lingkungan kerja enak aja gitu. Dan cara ngebangunnya sih buat aku sih nggak ada special treatment seperti apa. Kita ketemu tiap hari di lokasi, kita ngobrol, itu secara otomatis akan kebangun secara tersendiri kok. Kita share, kalau di set kita suka diskusi, ini enaknya diapain nih adegannya, kalau misalkan
di penulisan misalnya ceritanya kayak kurang klik ya kalau misalkan kita ikutin naskah gitu, kita ubah dikit ya gitu ya, kita suka diskusi itulah untuk supaya adegan itu terlihat lebih ngalir aja. Pemirsa, di tengah jadwal syuting yang padat, Kenny Austin tetap harus memperhatikan penampilan. Hal itu mutlak ia lakukan untuk menunjang penampilan dirinya yang setiap hari muncul di layar kaca. Salah satu yang menjadi concern Kenny adalah menjaga style rambutnya. Nah, untuk urusan ini, Kenny menyerahkan pada ahlinya agar style rambutnya sesuai dengan karakter dirinya. Kepada tim Gospot, Kenny menunjukkan lokasi salon yang biasa ia percaya untuk memangkas rambutnya. Sekarang aku udah nyampe ke tempat salonnya. Sekarang mau di makeover, tadi habis diskusi juga sama hairstylist ya mau diapain kira-kira. Intinya mau dibikin Korean look. Jadi seperti apa? Kita lihat sekarang. Mas Agus. Baik, apa kabar Mas? Di Alphonse Salon Lotte Shopping Avenue Iya, yang akan meng-offer makeover Kenny. Kedatangan sang idola ke salon cukup membuat seisi ruangan heboh, tak terkecuali para hairstylist. Lantas, model rambut apa yang akhirnya dipilih Kenny? Udah oke belum nih? Enggak, bukan aku yang milih. Tadi Mas Agus yang rekomendasi. Dan kebetulan sama netizen banyak nyamain aku sama dia sih, Chung Hae-in. Aku pribadi lebih prefer yang naik ke atas, jadi bukan koma, bukan curtain, karena di lokasi itu panas banget. Aku tuh gampang keringatan banget, dan kalau lepek itu pasti suka ditegur sama director. Jadi disuruh ngelap dulu keringatnya gitu-gitu. Jadi ya jadi 2 kali kerja lah di lokasi. Jadi biar cepet, efisien, yang kayak tadi itu udah paling nyaman. Oke, pemirsa Gospot, inilah hasil dari potongan Mas Agus tadi. Nama hairstyle sendiri sih, aku nggak terlalu paham lah ya, tapi ini soalnya modif-modifan dari Mas Agus sendiri, udah di styling, dan tadi akhirnya nggak di down perm bagian samping dan belakangnya, karena menurut Mas Agus secara natural potongannya rambutnya tuh udah turun. Jadi nggak usah lagi pakai hair product yang lain. Ya bagus lah, jadi aku juga nggak terlalu suka bawa-bawa obat-obatan gitu sih, jadi kalau begini tuh oke. So far aku sangat suka sama hasilnya, beda banget sama haircut yang sebelumnya. Alasan kenapa aku prefer hairstyle begini karena ya karakter seorang Romeo itu kan seorang psikiater, dan dia itu orangnya kalem, bijaksana, dewasa. Jadi aku tuh nggak mau yang terlalu keras. Maksudnya dari segi potongan rambut yang bikin muka aku jadi keras. Aku lebih prefer yang soft boy gitu kan, jadi kalem kelihatannya. Referensi aku lebih prefer ya Korean sih, karena seperti yang pernah aku mention, muka aku type-nya Asian look, jadi ngikutin yang look ya Korea itu lebih masuk lah untuk Asian look, yang Oriental look gitu. Sebagai pria macho yang getol menjaga kebugaran tubuh, Kenny jelas tak ingin tampil dengan rambut acak-acakan. Untuk menjaga kesan sebagai lelaki yang rapi dan klimis, lantas seberapa rutin Kenny memotong rambutnya? Karena aku cowok dan kadang bisa sehari keramas 2 kali, jadi otomatis kan rambut cepet panjang. Jadi untuk maintain rambut itu bisa 2-3 minggu sekali lah, karena lumayan cepet panjang sih hitungannya. Jadi inilah hasil dari potongan rambut baru dari seorang Romeo. Jadi kalau teman-teman penonton setia Cinta Yasmin mau lihat rambut seperti ini, mungkin tayangan 1 hari atau 2 hari lagi udah akan seperti ini potongannya. Jadi jangan lupa untuk nonton terus Cinta Yasmin setiap hari jam 7.45 hanya di RCTI.
Selain terbiasa tampil rapi dan hidup sehat, lelaki yang lama tinggal di Bali ini rupanya punya hobi yang cukup ekstrim dan menantang, yakni mendaki gunung. Bahkan pria berusia 32 tahun ini kerap membagikan kegiatan mendakinya di media sosial miliknya. These memories will stay with me. Di waktu kapan ya, waktu itu sebelum COVID sih, emang udah sering, nggak sering lah, beberapa kali naik gunung jadi ketagihan, apalagi pas COVID kan emang tempat-tempat rame, tempat-tempat yang tertutup agak dilarang kan. Waktu itu ada PPKM atau apalah istilah itu. Jadi sama teman-teman emang nyari hiburan gitu yang apa ya, yang di tempat terbuka lah, jadi kan lebih aman gitu kan. Soalnya kan dulu kan penyebarannya kan lumayan cepet tuh kalau di ruangan tertutup. Jadi waktu itu cari hiburan yang bisa refreshing juga sekalian. Jadi hiking lah, jadi suka sampai sekarang. Pilihan menekuni naik gunung memang sudah dilakoninya sejak masih remaja. Apalagi pemeran Romeo ini dikenal sebagai penyuka tantangan berbau adrenalin. Sejauh ini, ia bahkan sudah menaklukkan beberapa gunung yang didakinya, salah satunya Gunung Rinjani yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses pendakian Gunung Rinjani bahkan diakui Kenny sebagai pengalaman paling berkesan baginya. Gunung Rinjani sih. Udah paling menantang, paling challenging, paling susah. Puas aja sih udah summit sampai ke atas. Treknya sangat sulit sih, sangat sulit. Ada namanya letter E. Letter E itu medannya itu sangat susah. Naik 3 langkah, kita turun lagi selangkah, naik 3 langkah, turun selangkah. Karena itu kalau nggak salah pasir deh. Itu pasir apa ya namanya? Pasir vulkanik atau pasir Malang atau. Cuman intinya itu licin. Dan setiap kali naik pasti akan ke bawah, turun dulu selangkah, naik lagi turun. Seperti itu, sampai ke atas lah pokoknya. Tak hanya Gunung Rinjani yang sukses ia daki, belum lama ini lawan main Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin ini juga terbilang sukses menjelajahi Gunung Prau yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Gunung ini dikenal memiliki ketinggian 2.565 meter. Kala itu Kenny menaklukkan Gunung Prau bersama dengan teman-temannya. Ya, Gunung Gede, Pangrango, Rinjani, Gunung Prau, Tambora, Batur, ya bener. Kayaknya cuma itu doang sih. Iya itu doang. Sebenarnya sih yang paling struggling itu kemarin itu sebenarnya Tambora. Medannya itu sebenarnya sih nggak susah. Rinjani jauh lebih susah, cuman karena Tambora itu waktu itu aku naiknya itu pas setelah operasi ACL ligamen. Jadi setelah operasi 4 bulan pengen coba nguatin kaki nih, coba naik gunung deh Tambora gitu. Katanya sih treknya panjang, cuman nggak yang susah gitu. Cobain lah. Ya gimana ya, waktu itu kan emang kondisi kaki itu baru 4 bulan setelah operasi itu kan masih pemulihan, masih penguatan kembali kan. Jadi agak ketinggalan lah, teman-teman udah agak jauh, aku belakangan gitu. Susahnya sih di situ. Selain 2 gunung di atas, di tengah kesibukan syuting strippingnya, Kenny masih berkeinginan untuk mendaki Gunung Kerinci di Jambi dan Merbabu di Jawa Tengah. Namun rencana itu masih ia susun sambil menunggu libur syuting. Ada teman udah ada wacana mau ke Kerinci atau enggak ke ini Merbabu. Setelah syuting lah pasti. Kalau pas syuting nggak bisa. Dari sederet gunung yang sukses didakinya, lantas pernahkah Kenny Austin menemui hal-hal mistis selama mendaki gunung? Aku nggak percaya gituan sih, dan nggak pernah ngalamin, nggak bisa ngeliat, jadi aku fine aja. Aku nggak pernah mikir sampai ke situ. Intinya sih ingat keselamatan diri sendiri. Kalau emang kata BMKG atau emang statusnya misalnya gunungnya masih aktif itu ya jangan nekat, itu masalahnya alam gitu, jangan dilawan. Kalau aku sih selalu inilah denger apa kata orang lokal di situ kan, mereka lebih tahu kondisi seperti apa, musim hujan kah atau apa. Ya jangan ngeremehin. Karena di gunung itu sekalinya nyasar gitu ya udah, apalagi kalau misalnya orangnya panikan gitu kan. Ya susah lah kalau begitu mah.
intinya selalu prepare barang-barang apa yang mau dibawa sama selalu lihat keadaan cuaca sekitar. Nah, ini kan bisa nih tahan nih. Nggak hanya itu tembok kan. Kalau kayak tadi kan nggak ada yang support. Gitu. Handstand, push up. Wow. Tuh. Cah. Gitu. Bahu lah, semua pokoknya lengan. Dan biasanya kalau latihan calisthenics begini tuh lengannya definitif ototnya tapi nggak terlalu gede. Karena di kamera kan di screen juga kebutuhannya nggak disuruh yang jadi binaraga kan, ini kan yang penting kelihatannya lean, fit, berotot aja gitu. Makanya ini sebenarnya olahraga yang paling tepat buat aku ya. Jika para fans sinetron Cinta Yasmin, terutama kaum hawa, melihat aksi handstand push up atau olahraga kalistenik yang dilakukan secara cepat dengan mengangkat badan, seperti ditunjukkan aktor Kenny Austin, barangkali mereka akan histeris, seraya terkagum dengan tampilan cool dan macho sang idola. Lihat saja bagaimana ketika Kenny secara eksklusif menunjukkan gerakan membalik badannya menggunakan alat olahraga sejenis paralet, alat penyangga tangan, lalu dengan ringan membalikkan badannya. Oke, jadi di sela-sela syuting kalau misalkan aku lagi istirahat dan pengen olahraga, biasanya aku ngelakuin gerakan simpel aja sih. Jadi aku biasa bawain paralet. Ini tuh untuk latihan kalistenik biasanya. Jadi tanpa beban, hanya berat badan sendiri. Karena aku nggak terlalu suka latihan pakai beban, karena beban itu kan berat kan, terus bawanya juga ribet. Jadi ini udah paling praktis lah. Apa ya? Ini ya salah satu peralatan equipment untuk latihan kalistenik sih biasanya. Biasa ya banyak lah, misalkan aku lagi pengen push up bisa, ini kan supaya ada elevasi kayak gitu. Ya lakuin aja sampai pegel, biasanya begitu. Karena kan pakai berat badan sendiri. Kalau udah enteng biasanya tanpa ini juga bisa clapping, bisa begini, bisa begini. Oh, lagi. Oh ini juga bisa L-sit. L-sit itu begini, aduh, nahannya sampai pegel aja pokoknya. Gini. Biasanya berapa lama tuh Kak? Nggak menentu ya, kalau lagi capek banget ya cuma bisa bentar doang. Tapi kalau lagi fit ya paling 7 detik lah ya. Sebenarnya sih itu masih basic sih. Biasanya kalau yang udah advance mah udah begini, bisa ke sini, bisa ke handstand, tapi belum bisa, masih belajar. Biasa handstand di tembok supaya nggak kelebihan lah ya, nggak kelewatan. Memang masih proses belajar sih. Kalau nggak ada supportnya belum bisa deh. Coba sekali lagi Kak. Pokoknya handstand itu yang penting. Kayak tadi kalau misalkan udah jatuh harus tahu gimana cara exit lah, cara landingnya bener. Kalau enggak cedera takutnya. Harus latihan itu dulu. Sama harus sering-sering dibalik. Karena orang yang nggak terbiasa dibalik biasanya akan takut dan panik. Jadi kayak tuck plunge, bisa nggak ya? Nih, di tuck plunge. Itu latihan bahu. Kelihatannya simpel sih, tapi susah. Percaya deh, cobain di rumah. Menopang berat badan supaya pakai bahu. Udah sih itu doang. Bagi Kenny, meski sibuk menjalani syuting, ia tetap menyisihkan waktu untuk berolahraga. Apalagi alat paralet yang ia bawa khusus ia simpan di dalam base camp. Bukan selalu bawa, ini emang aku taruh di base camp. Hold tanpa ada support.
Dan ini lebih gampang lah daripada pakai handstand pakai tangan begini. Karena kalau begini tuh yang nahan itu titiknya banyak. Sedangkan kalau ini kan cuma tumpuan gitu doang, cuma pergelangan. Sehari bisa berapa jam nggak? Enggak lah, ngambil berjam-jam. Lagi pengen aja misalkan 15 menit, 10 menit. Ya ini bukan calisthenics. Sekarang itu calisthenics itu buat aku tuh lebih nagih karena banyak yang bisa di-achieve, banyak gerakan-gerakan yang advance yang harus dikejar gitu. Ya kalau nge-gym kan ya cuman gitu-gitu doang kan. Lama-kelamaan kalau buat aku tuh pribadi bosan lah gitu. Walaupun emang sebenarnya ya nggak boleh bosan, emang kalau untuk diri sendiri, kesehatan sendiri ya emang harus lakuin. Cuma kan ini kan ya aku lakuin juga kesehatan aku sendiri, sama dong. Tapi ini tuh buat aku lebih fun aja dan aku ada komunitasnya gitu. Namun meski tampil maco dan bugar bak jagoan, Kenny juga selalu rajin memoles wajah hingga membawa vitamin rambut. Sebuah alat mungil berupa tote bag pemberian dari fans selalu ia jinjing ke lokasi syuting. Dalam tote bag itu terdiri dari beberapa skincare seperti body lotion, sunscreen, vitamin muka, day cream, vitamin rambut, dan foam cukuran. Seperti inilah alat kecil pemberian fans yang ia tunjukkan kepada tim Gosport di ruang make up. Mau nyukur dulu lah. Namanya juga cowok kan tiap hari numbu kan. Karakternya emang sih nggak boleh ada kumis. Bukan nggak boleh sih, kalau brewokan takutnya jadi mirip Pras. Kalau brewokan takutnya kegantengannya bertambah. Enggak sih, lebih ke jelek sih sebenarnya karena aku numbunya berjarak banget ini jenggot sama kumisnya. Jadi ya gitu lah, mending dibabat habis. Mau ngaca soalnya. Tapi pernah bewok nggak sih? Aku nggak ada brewoknya. Biasalah orang Asia. Tipe orang Asia, rambut juga yang lurus gitu kan. Dan dulu belum pernah bewok. Emang nggak punya brewok, bukan nggak pernah. Kecuali pakai penumbu ya, tapi belum pernah nyoba sih. Nggak pengen juga. Oh ini mah dari fans, ada bikin fanbase gitu kan. Jadi kemarin ada souvenirnya gitu, pakai gitu. Body lotion, sunscreen, apa sih? Vitamin untuk muka, day cream, night cream, pembersih makeup, vitamin rambut, sama ini. Sama foam buat nyukur, udah. Sama ini paling. Suka touch up juga nggak sih Kak? Yang misalnya Bukan suka sih, emang harus touch up, kalau nggak mukanya berminyak. Nih yang suka touch upin nih. Sehat dulu dong. nggak susah nggak ini touch upin kakek ini Kak? Enggak sih, dia mah nggak usah ditata juga kan. Sebenarnya sih nggak, aku sih nggak suka touch up sih jujur aja. Dia mukanya nggak. Aku nggak suka naruh-naruh produk-produk muka ini, sebenarnya aku nggak terlalu suka. Pakailah, persiapan dulu di rumah makainya. Karena ya sebenarnya sunscreen itu penting sih, cuman orang Indonesia kurang educate aja soal itu. Cuman aku selalu pakai sama di tangan, sama di muka, leher, belakang leher. Ini paling cepet gosong soalnya. Bukan saja tampil rapi dan klimis, Kenny juga rutin membawa buah-buahan ke lokasi syuting. Salah satunya buah kesukaannya berupa nanas madu. Salah satu buah kesukaan lah. Sukanya ini sama paling pisang karena simple, tinggal dikupas kulitnya bisa langsung dimakan. Kalau ini kan harus potong-potong ya, makanya biasanya juga kalau beli yang ready to eat aja. Bukannya nanas kan bilang asam atau Nanas ini salah satu buah yang vitaminnya paling banyak, paling tinggi vitamin, dan seratnya paling tinggi. Jadi gula yang ada dalam buah itu nggak langsung katanya tuh gula itu dipecah jadi lebih lama karena seratnya lebih tinggi. Gitu. Manfaat dari nanas. tapi kalau kayak syuting selalu bawa buah apa enggak? Aku biasanya pagi sih sarapan. Jadi Sarapan buah. sarapan buah. Ini buah sama paling telur rebus lah 4 biji. Matang. Kalau buah nanas sukanya yang asam atau yang manis Kak? Atau yang Lebih suka yang garing. Garing tapi gak terlalu manis. Karena yang terlalu manis itu nggak tahu ya, lama kelamaan enak juga sih makannya kalau yang terlalu manis. Buat aku tuh yang manis tuh yang enak tuh kayak mangga, nah itu tuh oke. Kalau nanas aku mendingan yang nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, yang sedang-sedang tapi garing.
Enggak sih, sebenarnya aku juga nggak ngerti cara ngitung. Cuman kan udah ada studi, udah ada penelitian, dan emang bener. Dan gua yang ada di dalam nanas itu ya paling tinggi itu ya seratnya. Guanya itu punya, ya itu udah fakta gitu kan. Bukan berarti kan aku nyari tahu sendiri, tapi karena aku tahu itu ya aku makannya seringnya nanas. Buat kulit bagus semangka. Semangka lebih bagus buat kulit. Buat kulit ya, karena banyak air, terhidrasi kan badan. Kalau yang ada kayak juga nggak yang nggak disuka? Nggak disukai. Kalau gue ini aku nggak. Kalah tuh sering. Enggak, semua aku makan kok. Bahkan durian aja aku suka. Durian suka. Suka banget. Durian tuh justru banyak lemak sehat ya sebenarnya. Walaupun ada agak bergas ya, ini kan juga bergas. Iya. Kebetulan aku nggak ada masalah sama perut jadi ya aman-aman aja sih. Masalah lambung juga aku aman. Nggak ada penyakit mah juga. Ya, dengan tampil disiplin olahraga dan hidup sehat, bugar dan gemar memoles wajah, gadis mana yang tak terpesona melihat penampilan cool dan macho dari pesinetron Kenny Austin. Maka wajar jika pemeran Dr. Romeo dalam drama Cinta Yasmin ini belakangan tengah digandrungi para fans karena pesona wajah, penampilan dan aktingnya yang syarat getar-getar asmara bersama lawan mainnya Amanda Manopo yang memerankan sosok Yasmin. Dan rupanya di balik tubuhnya yang kekar, wajah rupawan yang khas oriental, Kenny mengaku sudah lama mendisiplinkan tubuhnya untuk sebisa mungkin tak mengonsumsi gula dan tepung. Selain untuk menjaga stamina, ia juga ingin selalu tampil dengan berat badan yang ideal. Olahraga begini, olahraga ringan, mesen-mesen makan, ya gitulah. Gue nggak suka jajan. Aku nggak jajan gorengan sih pasti. Jajan gorengan sama tepung tuh yang paling aku hindarin, sama gula. Enggak, aku bisa satu hari tuh benar-benar nggak makan, nggak konsumsi gula. Ya sebenarnya gula itu efeknya sangat buruk untuk badan. Untuk apa? Itu sebenarnya gula itu bisa bikin peradangan di badan seperti itu. Ya kalau misalkan teman-teman belajar nutrisi pasti akan tahu lah sebenarnya gula itu di tubuh kita tuh nggak butuh gula itu sama sekali. Kan? Ya nasi ada glukosanya, ada glukosnya. Aku makan. Pokoknya intinya gorengan, tepung, gula itu. Kalau nasi makan. Aku makannya juga nggak bersih-bersih banget. Cuman selektif, itu aja. Good morning pemirsa Gostot. Nih ternyata nih kalau kita lihat Kenny Austin alias Romeo lelaki pujaan Yasmin ini selalu tampak bugar dan kekar karena ternyata rajin banget loh untuk berolahraga di sela-sela break syuting. Plus selalu wajib untuk bawa skincare juga. Jadi di tengah aktivitas yang padat merayap selalu bisa glowing. Oke pemirsa, Ghospot Special Weekend pagi ini bersama dengan saya Evelina Tan yang akan menemani kalian semuanya. Pastikan ayo stay tune terus bersama dengan Ghospot selama 1 jam ke depan. Karena masih ada banyak ya kejutan lainnya di balik sosok dari Kenny Austin. Salah satunya nih ya, ada teman setia yang selalu menemani Kenny Austin ke lokasi syuting. Waduh, kira-kira siapa ya? Kepo kan? Yuk langsung aja kita lihat seperti apa sosoknya. Check this out. Di balik ketampanannya serta memiliki hobi yang tak biasa, mulai dari olahraga kalistenik, naik gunung, hingga memiliki hewan peliharaan berang-berang, Kenny Austin juga ternyata lulusan sarjana teknik. Karir Kenny juga kian menanjak sejak dirinya membintangi sinetron Cinta Yasmin sebagai Romeo, dokter tampan yang mengelola rumah sakit. Bahkan akting Kenny sebagai Dr. Romeo berhasil menyita perhatian, lantaran hingga saat ini ia belum juga menyatakan perasaannya kepada Yasmin, meski ia jatuh hati kepadanya. Cinta Yasmin memang membuat Kenny Austin dan Amanda Manopo dijodohkan massal oleh warganet. Apalagi banyak adegan romantis keduanya yang selalu dimiripkan dengan drama Korea. Lantas seperti apa tanggapan Kenny ketika banyak warganet yang menjodohkannya dengan Amanda? Atau jangan-jangan Kenny telah memiliki tambatan hati yang selama ini ia jaga hatinya? Ya, proses lah.
pasti proses tuh. Orang nggak kenal sama sekali waktu itu. Proses pendekatan dulu, tahu karakternya gimana dulu aslinya. Udah setelah tahu aslinya ya baru ke next step. Buat aku sih dia orang yang sangat-sangat baik lah, sangat nurut sama orang tua dan bisa diajak bertukar pikiran dan mau menerima masukan. Sosok wanita yang kini menjadi pelabuhan hatinya adalah Aurelia Lanita yang sudah ia jalin selama 6 tahun. Meski usianya terpaut 8 tahun, namun Kenny dan Aurelia semakin teguh dengan cinta mereka walaupun harus menjalin kasih jarak jauh. Lantas seperti apa Kenny melepas rindu kepada Aurelia? Enggak sih, karena dari tempat tinggal dia juga jauh, kasihan lah kalau misalkan kesini. Lebih ke kayak semangat ya kerjanya hari ini. Buat aku sesimpel itu aja sih, malamnya telepon gitu aja. Tiap hari juga disemangatin. Hubungan Kenny dan Aurelia sepertinya tak bisa dipisahkan, apalagi kedua keluarga masing-masing sudah saling mengenal. Lantas benarkah Kenny dan Aurelia bakal melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Lantas bagaimana dengan sosok lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin, yakni Amanda Manopo, yang memang banyak warganet menjodoh-jodohkannya? Dua-duanya nggak boleh. Boleh dua, kenapa harus satu? Ya sebenarnya beda lah kalau mau ngomongin Yasmin mah kalem, Amanda yang aslinya kan ya suka bercanda gitu kan. Ya Amanda lah kalau bilang ya. Ya justru lebih ngocol sih sebenarnya. Nah, target sih enggak, tapi kalau untuk itu tujuan untuk itu pasti ada. Iya. Udah saling tahu. Kita punya backgroundnya hampir sama sih. Iya. Target sih enggak, tapi plan sih ada. Plan ada, tapi target enggak. Ngalir aja. Secara umur dia kan juga masih 24 lah. Dia juga kayaknya masih ya kita lihat ya beberapa waktu ke depan lagi gitu. Jika cinta di kehidupan nyata Kenny berhasil, namun sayangnya jika di dalam sinetron, Kenny yang berperan sebagai Romeo justru selalu gagal mengutarakan cintanya kepada Yasmin. Banyak momen yang sejatinya pas, namun Romeo selalu kehilangan momen tersebut. Sinetron Cinta Yasmin memang selalu dinanti halayak luas lantaran adegan demi adegan selalu membuat tanya para penggemarnya. Di setiap episodenya selalu ada ketegangan soal siapa sejatinya yang menjadi musabab atau otak dari pembunuhan orang tua Yasmin. Namun, ada sisipan kisah cinta segitiga yang tak kunjung usai antara Romeo, Yasmin, dan Rangga. Apalagi baru-baru ini Yasmin terus mencoba untuk mencari beberapa bukti baru ketika ia diberi kesempatan untuk menginap di kediaman Baskara untuk menemani anak Rangga. Tentu saja, Yasmin tak sendiri. Ia ditemani oleh Romeo yang sudah memperhatikan orang yang selama ini ia cintai mau menembus ruang rahasia milik Baskara. Ini waktu yang tepat buat aku masuk dan memeriksa sendiri apa isi ruangan rahasia itu. Kamu pasti mau ke ruang rahasia kan? Ini kesempatan buat aku, Dok. Tapi bahaya, Yasmin. Kamu bisa ketahuan. Ya, kamu ngomong juga jangan gede-gede, kenapa sih? Pelan-pelan aja. Udah, kamu tenang aja, kamu bisa jaga diri kok. Alhamdulillah. Ayo masuk. Kita langsung masuk aja. Ketika berhasil masuk ke ruang rahasia, Yasmin justru tak sengaja menjatuhkan beberapa dokumen di rak buku hingga akhirnya ia menemukan 2 pucuk foto ayahnya tengah bersanding dengan Baskara. Sontak saja, pikiran Yasmin mulai liar jika ia menuduh Baskara yang menghabisi nyawa ayahnya. Ini foto ayahku sama Pak Baskara. Kalau dilihat dari fotonya sepertinya papa aku yang berteman baik sama ayah kamu. Jadi Pak Baskara kenal dong sama ayahku, Dok. Iya.
Seperti yang begitu, Yasmin. Yasmin, kamu ngapain? Kamu nggak boleh ambil foto ini. Tapi dong. Yasmin, kalau kamu mau fotoin, kamu foto pakai HP aja. Barang ini nggak boleh keluar dari ruangan ini. Kita bisa ketahuan nanti. Kita harus balikin ke tempat semula. Melihat foto itu membuat Yasmin Hakul yakin jika Baskara lah yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Namun sayangnya Romeo justru tak percaya jika itu semua dilakukan oleh ayah angkatnya. Hal itulah yang membuat Romeo berkubang dalam galau. Udah jadi ternyata benar dong. Pak Baskara itu ada hubungannya sama kematian ayah aku. Belum tentu, Yasmin. Bukti yang kita lihat tadi itu cuma nunjukin kalau papa aku tuh berteman sama ayah kamu. Tapi ada sangkut pautnya sama kematian ayah kamu tuh belum tentu. Jadi sekarang kamu belain papa kamu? Bukan, Yasmin, aku nggak belain siapa-siapa. Aku cuma melihat bukti itu secara objektif aja, gak lebih. Gue nggak nyangka. Ternyata papa kenal sama ayahnya Yasmin. Apa jangan-jangan papa juga kenal dengan Pak Heru? Atau bisa jadi juga papa yang memerintah Pak Heru untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Enggak, gue nggak percaya. Papa itu orang yang baik. Gue nggak yakin papa tega ngelakuin itu. Yasmin juga dibuat penasaran dengan kalung yang tak sengaja ia jatuhkan ketika berada di ruangan Alisa dengan bandul berinisial YR. Bahkan saat hendak keluar ruangan, Yasmin secara tak sengaja mendengar ucapan jika kalung itu bakal diberikan kepada seorang wanita. Hal itulah yang membuat tanda tanya besar. Mengapa jika Romeo benar-benar cinta kepadanya, tak langsung mengutarakan isi hatinya? Y dan R. Ini inisial nama siapa ya? Romeo ngapain sih mau ngasih kalung ini buat cewek itu? Jadi kalung itu punya dokter. Terus mau dikasih ke cewek lain. Tapi ke siapa? Apa jangan-jangan kalung itu untuk aku? Apa inisial Y dan R itu maksudnya Yasmin dan Romeo? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ada cewek lain yang inisialnya juga Y. Romantisme antara Yasmin dan Romeo memang selalu membuat warganet baper. Dari mulai adegan kocak, mesra, hingga sikap jutek Yasmin membuat penonton selalu penasaran. Romeo yang sulit mengucap kata cinta kepada Yasmin juga membuat penonton gregetan. Perasaan penonton benar-benar dibuat bak layangan. Lantaran Romeo kerap tarik ulur soal perasaannya terhadap Yasmin. Sebenarnya selama ini tuh Apa? aku sebenarnya apa? Ya memang gantung kan belum nyatain. Masih ya ada halangan aja lah kalau mau nyatain perasaan si Romeo-nya. Ya itu karena dia butuh kepastian. Romeo juga tiap kali mau nyatain cinta tapi kehalang sama ada aja lah gitu yang Romeo harus cabut dulu, ada itu dapat ancaman dari Alisa yang seperti itu. Makanya kan si Yasminnya jadi kesel gitu, ngambek lah sama Romeo. Aku aja mesem-mesem yang nonton kan kayak gemes banget, greget sekali gitu kan. Walaupun katanya banyak yang di-prank ya. Kayak mau ngomong I love you aja ada aja rintangannya ya kan. Ya dinikmatin aja lah. Kita sebagai penonton kan cuman kebagian senyum-senyum aja kayak aku. Kebagian mesem-mesem aja gitu. Sikap Yasmin kepada Romeo memang membuat warganet dibuat melayang, apalagi mereka sama-sama tak mau mengungkap perasaan terlebih dahulu. Namun jika mereka berjarak, ada rasa berkecamuk yang tak bisa diungkap, layaknya Yasmin yang begitu lekat memandang foto Romeo lantaran dirundung rindu.
Jadi kangen. Biasanya aku nggak pernah kayak gini. Ketemu sama Dokter Romeo kali ya nanti. Aduh, ngeliatin apaan sih sambil senyum-senyum gitu? Dia tuh Nggak lihat apa-apa. Belum lagi soal keduanya yang tampak serasi ketika mengenakan kaos couple bertuliskan love. Meski belum menyatakan cinta, namun keduanya sudah benar-benar sehati. Meski ada rasa bahagia, namun Yasmin tetap menyalahkan Romeo lantaran baju baru yang dibelinya kembar. Yasmin? Dokter, Yasmin aku nggak bermaksud, Yasmin. Aku nggak tahu kalau ini ternyata baju couple. kamu nggak ngecek dulu apa gimana sih? Ya soalnya penjualnya bilang cuma tinggal 2 kaos. Ya udah aku tinggal aku ambil. Ya emang aku suruh periksa dulu sih. Cuman kan aku pikir daripada pakai kaos basah mending aku beli kan. ya pasal bajunya ini tuh tulisannya nih, tuh. Ya sebenarnya emang kaos itu kan nggak sengaja dibeli kan, karena si penjualnya katanya sih saya cuma kaos itu, tapi karena baju kita berdua basah ya mau nggak mau kita beli, Romeo beli baju itu. Cuma Romeo nggak ngecek ternyata tuh bajunya itu baju couple, jadi akhirnya ya pakai baju couple sama Yasmin. Tak hanya soal romantisme yang diberai keduanya, namun sikap jutek Yasmin kepada Romeo saat memintanya untuk meminum kopi. Tak sampai di situ, Yasmin juga tampak kesal dengan Romeo saat menempelkan obat pereda panas dingin ke dahinya, hingga membuat dokter tampan itu terkejut dibuatnya. Cepetan diminum. Panas. Pelan-pelan makanya. Ntar aja ya. Nunggu hangat dulu. Boleh ya? Kamu masih marah sama aku ya? Kita share, kalau di set kita suka diskusi, ini enaknya diapain nih adegannya. Kalau misalkan di penulisan misalnya ceritanya kayak kurang klik ya kalau misalkan kita ikutin naskah gitu, kita ubah dikit ya gitu. Ya kita suka diskusi itulah untuk supaya adegan itu terlihat lebih ngalir aja. Van, nasib. Revan. Ayo Kak Revan, ada apa aja Kak? Tuh AirPods biasa lah ya. Kalau buat nonton, denger lagu, pakai itu kan lebih afdol. Karena kadang di lokasi itu berisik. Kotak kacamata buat naruh kacamata. Dibawa, cuman jangan lantar jadi itu data buat pinjol lagi. Kartu kredit, kartu debit, kartu game. Cash, bawa dong. Emergency harus ada lah duit cash. Enggak sih, dia udah sadar sendiri sih kalau udah keringetan mulu minta tisu dia langsung nyalain kipas. Inisiatif. Tapi lagi nggak panas, masuk angin ntar. Itu mau ngeliat apa nih Kak? Mau ngeliat apa itu? Apa itu ya? Linsang. Mas syuting dulu mas, linsangnya suruh kerja. Suruh kerja dulu, suruh syuting. Dia nurut gak sih tuh? Nurut. Orang suruh datang. Dikasihkan lagi. Larinya gemes banget.
Di lokasi syuting tak selamanya hanya urusan pekerjaan. Di sela break, Kenny Austin rupanya punya cara untuk menghibur diri. Bukan saja dengan teman satu sinetron hingga kru, tapi ada salah satu binatang mungil dan lincah yakni berang-berang. Binatang yang diberi nama Piu ini setiap kali melihat Kenny langsung berusaha memeluk hingga menggigit gelang pemberian Yasmin yang melingkar di tangannya. Itu kenapa tuh kalau kayak gitu loh? Lincah. Gak apa-apa sih, kalau suka gigit aja. Ntar copot gelangnya. Properti ini. Iya, kan gelang dari Yasmin. Oh. Udah, cuci tangan. Kak, kalau dia Puasa. lagi syuting suka main siapa namanya? Itu digigitin Kak. Namanya Piu ini, bandel dia, masih kecil. Dia pasti suka iseng main sama Piu Kak. Kadang sih, kalau misalnya lagi gabut samperin. Oh, oke. Nggak takut ya? Gak takut. Kayaknya nurut deh Kak. Aku kan emang nurut sih dia. Aku kan animal lover. Oh, oke. Itu tali sepatunya tuh. Ini lucu amat. Kayak anak kecil lah. Jika di dalam perannya di sinetron Cinta Yasmin, sosok Romeo yang diperankannya begitu mencintai Yasmin dengan segala kelembutan hati, sikap dan perhatiannya, di dunia nyata Kenny mengaku sebagai pecinta binatang sejati. Lihat saja bagaimana perlakuannya pada Piu. Ya kalau gelangnya rusak deh dari Bisa Yasmin. PDKT sama yang ini caranya gimana Kak? Ya gak boleh takut aja sih, kalau takut biasanya pakai diserang. Oh, oke. Aku mau diserang deh. Takut soalnya. Bandel nih. Jangan, Kak, ini jangan deket sama dia lama nggak sih Kak? Kenapa? Deketan PDKT sama dia lama nggak sih Kak? Dia sih lebih dekat sama yang punya sih, pasti pemiliknya. Jangan aku. Ayo gendong Kak. Wow. Rasanya digigit gimana Kak? Geli-geli aja sih. Dia kan makannya ikan sebenarnya. Itu main-main doang. Di rumah punya Kak? Paling Nggak punya. Aku punya landak doang. serius? Landak mini tapi bukan landak Jawa ya. Landak Jawa mah dilindungi. Ntar aku ditangkap polisi lagi. Gara-gara punya landak Jawa. Dah mau pindah set, bye. Oke, bye. Sana balik ke rumah. Ih, mau ikut lagi deh. Saking sayangnya pada binatang seperti Piu, saat Kenny hendak kembali syuting, Piu seolah tak rela melepas Kenny. Hingga tali sepatunya Kenny terus digigit agar tak pergi. Ih, mau ikut lagi deh. Kata tali sepatu. Ntar aku beda lagi kata-kata. Kenny terpaksa harus meninggalkan Piu untuk kembali syuting. Tapi setelah syuting di satu titik usai, tim Gospot amat terkejut ketika Kenny Austin yang tampil cool dan macho itu tiba-tiba keluar dengan kaos singlet. Saat berjalan menuju mobilnya, ia tampak gagah mengenakan kaos singlet putih lengkap mengenakan celana casual dan sepatu. Ya, Kenny rupanya harus pindah lokasi. Tapi ia cuek mengendarai mobil hanya dengan menggunakan kaos singlet. Kak Kenny, bridging lah, mau pindah lokasi. Pindah lokasi. Kak, ini saking gerahnya pakai singlet nih Kak. Iya, aku gampang keringetan kan seperti yang aku bilang tadi. Oh. Jadi aku suka begini aja. Enjoy Ya udah, ya? sampai ketemu di next judul sih. Next lokasi. Nah, tapi enjoy ya pakai singlet keluar. Enjoy lah, lebih enjoy begini malah. Oh, Ini kan negara tropis, emang begini seharusnya pakaiannya. ya. Nyetir sendiri lagi. Aku sendiri. Lah terus Yasmin ke sini. Gua sama siapa di situ? Sama itu, Prastio. Oh. Bye. Dah. Foto pakai singlet. Sampai lokasi berikutnya.
Mengenakan kaos singlet rupanya biasa ia lakukan dalam dunia keseharian, baik saat nge-gym maupun santai di rumah sembari menyapa tetangga. Apalagi di Bali yang dikenal dengan udara tropis, mengenakan kaos singlet merupakan bagian dari kesehariannya. Ya di lokasi doang. Kalau di luar mah kaos lah minimal. Itu doang. Biar ada sini doang kan ya tiap hari kru di sini lihat aku juga udah bosen kali. Jadi aku juga ya udah nggak peduli juga. Aku pakai singlet itu paling kalau di luar lokasi ke pantai sama nge-gym doang udah. Bukan nge-gym maksudnya workout lah. Meski selalu tampil klimis dan berpenampilan rapi, rupanya sosok Kenny Austin dikenal hidup sederhana. Tak suka dunia glamor, apalagi gaya hidup flexing. Baginya dunia nyata mesti dinikmati apa adanya, tak perlu berlebihan memamerkan kemewahan. Apalagi jika dilakukan dengan terpaksa dan serba pura-pura. Lantas benarkah karena kesederhanaan sikap inilah Kenny Austin makin dicintai para fans, terutama kaum hawa? Aku belajar dari orang Bali lah. Enggak ya, itu juga salah satu alasan kenapa aku lebih betah di Bali sih. Karena orang di Bali itu lebih simpel. Pakaiannya itu ya yang punya lahan aja pakai motor, celana pendek, singletan kemana-mana. Ya buat aku kenapa harus flexing? Ya buat aku ya santai aja lah. Orang emang panas juga ya aku emang lebih nyaman pakai singlet. Aku pakai sesuatu tuh karena fungsi, karena kenyamanan, bukan karena pride sih sebenarnya.